Akan tegak kembali khilafah. Tegakkan khilafah. Tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Tegakkan khilafah. 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 Tegakkan khilafah untuk menegakkan syariah dan khilafah. Kita berjuang bersama-sama mengembalikan khilafah Islamiyah. Nah, wajar kalau apa yang saya suruhkan bahwa mahasiswa ini penting melakukan gerakan untuk menolak khilafah, wajar saja kalau ini menjadi berat di lapangan, terutama di kalangan mahasiswa. Karena apa? Itu tadi, mereka sudah mengakar, mendarah daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat se-Nusantara dimanapun berada. Saya ketawa sendiri menyaksikan video tadi. Kalau misalnya itu saya sinkronkan dengan dorongan-dorongan saya sebelumnya, ternyata video tadi memberikan penegasan bahwa memang agak berat. Karena video tadi itu adalah video lawas, di mana waktu HTI bergerilya mengkader mahasiswa, ternyata hampir seluruh kampus di negara kita, kampus-kampus besar itu mereka punya kader. Dan yang namanya proses kaderisasi pasti berlanjut secara terus-menerus. Dan ini di atas tahun 2000-an ini mulai, saat organisasi intrakampus lemah di tahun 2000-an ke atas, itu kemudian kelompok-kelompok ini justru kemudian kuat. Dan itu sasaran mereka yang pertama adalah masjid-masjid di setiap kampus dikuasai, kemudian lembaga-lembaga internal kampus mereka masuk di situ. Nah, salah satu kehebatan daripada kelompok mahasiswa HTI waktu itu, ya memang proses kaderisasinya yang apik, menyasar mahasiswa-mahasiswa baru yang rata-rata baru datang misalnya dari kampung di sebuah kota untuk kuliah. Mereka dampingi orang per orang apa yang menjadi keluhan-keluhan mahasiswa baru tersebut, itu dia bantu. Dan setelah mahasiswa ini begitu banyak terbebani, berlahan dia ngajak mengikuti pengajiannya yang istilahnya itu adalah tarbiyah. Ikut belajar membaca Al-Quran, tajwid. Itu awal-awalnya. Jadi memang kesan yang dibangun itu sangat islami, sangat bagus. Nanti pada prosesi selanjutnya kemudian sudah masuk ideologisasinya. Nah, wajar kalau apa yang saya suruhkan bahwa mahasiswa ini penting melakukan gerakan untuk menolak khilafah, wajar saja kalau ini menjadi berat di lapangan, terutama di kalangan mahasiswa. Karena apa? Itu tadi, mereka sudah mengakar, mendarah daging. Dan sekali lagi boleh jadi apa yang disampaikan beberapa minggu yang lalu Gus Menteri kita, Gus Yakub, bahwa mereka masih bergerilya di bawah tanah, itu bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Nah, yang muncul di permukaan ini, yang riak-riak di media sosial ini kan hanya peluncur sebenarnya. Tetapi saya punya keyakinan teman-teman BMPT Densus 88 itu sudah mengantongi nama-nama siapa sebenarnya tokoh-tokohnya. Ya, kita berharap petegasan saja, karena memang pada saat HTI ini dinyatakan oleh negara organisasi terlarang, itu setengah hati, karena kemudian yang dilarang hanya organisasinya.
Begitupun juga FPI, orang-orangnya tidak ditahan semua. Harusnya seluruh tokoh-tokohnya ditahan. Sama misalnya yang dilakukan dulu pada zaman PKI. Ketika organisasi PKI dinyatakan terlarang, maka seluruh orang-orangnya, seluruh pimpinan-pimpinannya, seluruh stakeholdernya itu ditahan oleh polisi. Begitupun juga DITI dulu. Bahkan DITI jauh lebih tidak lagi karena pimpinannya sampai ditembak kan. Jadi sekali lagi bisa saja menyasar siapa saja. Dan memang paling memungkinkan adalah generasi muda kita. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dijadikan inkubator untuk melakukan ideologisasi itu, proses penjaringan anggota adalah media sosial. Nah, kita tahu sendiri hari ini hampir seluruh generasi muda kita itu memegang yang namanya Android. Artinya apa? Dengan mudah seluruh informasi-informasi sampai di tangan mereka. Jadi memang negara kita dalam posisi emergensi. Keuntungan terbesar kita hari ini karena masih ada ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama Nahdlatul Ulama ya, serta kaum nasionalis sejati yang pasang badan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban. Kenapa? Karena polisi juga ini kan kadang-kadang dituntut profesional dalam bekerja. Salah satu contoh misalnya Ade Armando. Itu kan korban. Untungnya polisi cepat menangkap orang-orang yang terlibat di dalam proses pengeroyokan itu. Tapi ini juga tidak ada gunanya. Maksud saya begini, kalau hanya sebatas pelaku pengeroyokan yang ditangkap, tapi orang-orang yang ada di belakangnya tidak ditangkap, apa artinya? Kan ini sama saja petugas pemadam kebakaran. Nah, kalau terus-terusan begini, yang rugi siapa? Tentu rakyat Indonesia. Dan kehebatan mereka adalah karena mereka bisa memainkan kata-katanya. Dan kadang-kadang juga penegak hukum percaya. Contoh misalnya Ferdinand Hutapea, yang kemudian dikriminalkan. Ahok juga dulu dikriminalkan. Nah, sekalipun itu sudah terjadi, tapi ini menjadi pelajaran kepada penegak hukum. Harusnya orang-orang yang disinyalir memiliki agenda, kan ini gampang dilacak. Melaporkan pejuang-pejuang NKRI yang selama ini membantu negara. Harusnya laporan mereka jangan dipeduli, malah diproses dan dijatuhi hukuman. Nah, untungnya kemarin polisi yang menembak pentolang HTI di KM 50 itu dibebaskan di kehakiman. Tetapi ternyata kemudian dalam proses persidangan yang lain di tempat lain, justru Munarman mendapat keringanan hukuman yang hanya kurang lebih 3 tahun vonisnya. Ini bukti bahwa hukum kita masih lemah. Nah, sementara kalau kita pelajari di dunia manapun juga untuk menyelesaikan seluruh kekacauan-kekacauan bangsa, maka satu-satunya jalan hukum harus tegas. Hukum harus tegas. Tegas yang saya maksud adalah tegas terhadap orang-orang yang dianggap yang sudah terbukti nyata melakukan tindakan yang mau meronron negara kita. Kalau kita bicara dalam konteks NKRI harga mati. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.